Tapi kayaknya udah paham nih. Udah setengah jam mempelajari ini. Hari ini materinya tentang pendekatan matriks pada regresi linear sederhana. Dimulai dari model regresinya seperti ini. Kalau I-nya bergerak dari 1 sampai N, kita masukkan I-nya 1, hasilnya ya kita masukkan ya, berarti Y1 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah epsilon 1. Y2, I-nya 2, berarti ininya X2, ini epsilon 2, dan seterusnya ya, sampai I-nya N. Nah ini kalau di analisis regresi kan, kalau di aljabar linear kan ini seperti SPL itu ya, nanti dari ini terus diubah ke dalam bentuk vektor dan matriks gitu kan. Vektor yang Y ini dibentuk jadi menjadi satu vektor Y. B0 sendiri gitu kan, B1 XI sendiri, dan vektor epsilon I seperti ini. Oh iya, sebelumnya tadi saya sudah infokan ke PJ-nya ya. Siapa? Ke Kristo ya. Kalau PPT yang file yang tadi saya kirim yang pagi itu ada kekeliruan masih penulisan notasinya. Saya tadi kirim ulang tuh yang siang. Jadi yang sudah download tadi pagi diganti ya. Ini udah file yang lamanya, file yang barunya. Nah, lanjut. Terus yang beta 0 dan beta 1 XI ini digabungkan dalam satu matriks gitu kan. Terus kita pilih yang beta 0 dan beta 1-nya seperti ini, sehingga ini dengan yang diubah menjadi perkalian dua vektor ini sama artinya, maksudnya beta 0 ditambah beta 1 X1 di baris pertama, terus nanti beta 0 ditambah beta 1 X2 di baris keduanya, terus sampai dengan beta, berarti kan ini kali beta 0 ditambah beta 1 XN, jadi baris ketiga. Jadi kita punya vektor Y sama dengan matriks X dikalikan vektor beta ditambah dengan vektor epsilon. Nah, ini kan perkalian matriks ya. Ukuran matriks yang ini adalah banyaknya baris kan N. Jadi ukuran matriks X-nya N kali 2 kolom, N kali 2. Kalau beta 0, kalau vektor beta ini berukuran 2 kali 1. Jadi N kali 2 dikalikan 2 kali 1, hasilnya ini kan N kali 1 ukurannya. Ini dengan ini. Ini sendiri N kali 1, berarti bisa dijumlahkan ya. Dan hasil akhirnya ukurannya N kali 1 juga. Gitu ya. Jadi hati-hati dalam menulis ini, perkalian harus atau penjumlahan harus sesuai aturan ukuran-ukuran matriks, vektor dan matriksnya. Terus di sini yang dimaksud vektor ini penulisannya dalam bentuk vektor kolom. Jadi Y-nya adalah vektor kolom gitu kan. Epsilon vektor kolom. Ya. Sampai sini jelas lah ya. Berikutnya untuk asumsi regresi, X beta ini kan nilai ekspektasi dari vektor YI. Nah, karena nih pada saat estimasi YI itu kan sama dengan estimasi dari persamaan ini. Nah, estimasi Y-nya ini nanti akan sama dengan X kali beta. Karena apa nih? Karena estimasi dari epsilon I-nya atau estimasi epsilonnya kan sama dengan 0. Jadi hanya X beta saja. Kalau yang secara umum kan tadi X beta plus epsilon, ya kan? Berikutnya varian epsilonnya itu tidak lain adalah sigma kuadrat dari epsilon atau sigma kuadrat I, yaitu sigma kuadrat kali matriks identitas. Nah, sigma kuadrat ini kan berupa konstanta, sehingga kita dikalikan matriks identitas. Jadi nanti diagonal utama dari matriks identitas ini sama dengan sigma kuadrat. Ini memenuhi asumsi yang itu loh, yang estimasi E dari epsilon I, epsilon J akan sama dengan sigma kuadrat jika I-nya sama dengan J. Kalau I sama dengan J, berarti kan tepat di diagonal utamanya. Terus ada lagi kan estimasi dari epsilon I kali epsilon J
sama dengan 0 gitu kan. Jika I tidak sama dengan J. Berarti kan selain diagonal utamanya ini 0. Jadi variansnya sigma kuadrat, kovariansnya 0. Nah, berikutnya varians dari Y itu sama dengan varians error atau sama dengan sigma kuadrat I. Gitu ya. Jadi materinya sebetulnya sama dengan pertemuan sebelumnya, hanya penulisannya saja dalam bentuk matriks dan vektor. Ya. Berikutnya estimasi parameter. Estimasi parameter, persamaan normal dalam estimasi parameter, ini ada X aksen X kali B sama dengan X aksen Y. Sehingga B ini rumusnya adalah X aksen itu sama dengan X transpose ya, maksudnya ya. Kalau di sini X aksen itu maksudnya X transpose itu sama X aksen X inverse kali X aksen Y. Ini B ini berarti vektor untuk B0 dan B1 ini mewakili ini. Rumusnya ini dari mana? Ini dari apa sih? Yang kemarin meminimalkan menggunakan least square. Meminimalkan kuadrat terkecil itu loh. Awalnya dari situ, YI min Y cap sigma YI dikurangi Y cap dikuadratkan. Dari situ. Hanya ini ditulis dalam bentuk vektor matriks. Nanti coba dilihat di buku e-book yang tadi saya kirim ya, di Netter itu di subbab berapa ya, 68 atau 69 gitu lah. Nanti dicari kenapa B-nya jadi seperti ini. Pembuktiannya ada di situ ya. Nah, sekarang ingat saja bahwa X transpose X inverse kali X transpose Y ini sama dengan B. Nah, taksiran dari Y-nya, Y cap itu sama dengan X kali B. Karena tadi ekspektasi errornya sama dengan 0. Mudah-mudahan belum ngantuk ya. Baru mulai. Berikutnya, nah sifat estimator. Ada teorem. Jadi gini, untuk membuktikan sifat-sifat di halaman slide berikutnya, kita harus ingat teorema yang ini. Jadi jika A dan B ini matriks konstanta, W-nya vektor peubah acak, maka nih ada ketentuan bahwa estimasi dari A kali W itu sama dengan A kali estimasi W. Ingat, A-nya adalah konstanta, W-nya ini vektor. Jadi yang diestimasi yang vektornya. Vektor peubah acak ya. Terus estimasi A kali W kali B, di mana A dan B-nya konstanta. Jadi A kali estimasi W kali B. Kalau diuraikan jadi ini, gitu kan. Terus yang kedua, jika Z itu sama dengan A kali W, maka varians dari Z, atau berarti varians AW, jadinya A kali varians W kali A aksen. Oke. Diingat ya yang ini ya. Nah, kita lihat sifat estimator. Estimator tadi tak bias. Tak bias kan estimasi dari B. B-nya tadi rumusnya ini ya. X transpose X inverse dikalikan X transpose Y. Ingat yang tadi, yang ini gitu kan, B-nya. Jadi estimasi dari B sama dengan estimasi ini, masukkan. Terus si X transpose X inverse kali X transpose ini dianggap sebagai konstannya. Karena tadi Y itu merupakan vektor peubah acak. Kalau peubah acak berarti di sini dalam hal ini adalah si Y-nya itu tadi. Peubah atau variabel acak. Ya. Kalau X kan peubah tetap. Jadi ini dianggap konstan. Nah, jadi yang ini berubah menjadi ini mengacu ke teorema yang pertama tadi ini. Kalau estimasi A kali W berarti konstan dikalikan estimasi W-nya. W-nya posisinya A-nya posisinya yang X transpose X tadi ya. Kalau W-nya posisinya yang Y-nya. Jadi dianggap ini sebagai A-nya, ini sebagai W. Berarti A kali estimasi W-nya adalah ini.
Jelas sampai sini? Jelas ya, jawab masing-masing ya. Berikutnya, Y, estimasi Y sendiri kan sama dengan X transpose beta. Kok X transpose nih? Ini belum diedit lagi, lupa saya. X beta ini, tetap aja ya, kurang ya. Y, ekspektasi Y ini kan sama dengan X kali beta. Ya, ingat dari sini ya. Kita masukkan ke sini. Transposnya harus hilang. Di ekspektasi Y-nya sama dengan X beta, gitu kan. Nah, sekarang jadi X transpose X inverse dikalikan X transpose X. Tanpa inverse ya. Tanpa transpose ya. Nah, kalau perkalian antara fungsi matriks X transpose X dikalikan inverse-nya, kan ini jadi identitas. Oke? Masih nyambung? Ini tanpa transpose ini, salah ngetik lagi. Masih salah ketik. Atau saya edit dulu deh, biar... Sebentar ya. Sabar menunggu kan? Kalau nggak langsung diedit, lupa lagi. Nah, udah berubah kan? Nah, jadi X transpose X inverse dikalikan X transpose X, hasilnya identitas. Maka yang ini identitas kali beta, jadi hasilnya sama dengan beta. Jadi, estimator tak bias ini menunjukkan bahwa estimasi dari B itu sama dengan beta. Terus variance minimum dari B, jadi variance dari B-nya kan ini. Nah, tadi kalau variance ketentuan yang kedua yang ini, jika Z-nya AW, jadi variance A kali W, gitu kan, sama dengan A-nya konstan ya, A kali variance W kali A aksen. Nah, sekarang variance A-nya yang ini, dikalikan W, maka A ini, kali variance Y, dikalikan A aksen. Sudah nyambung? Jadi yang ini yang dianggap A-nya, yang ini W-nya. Jadi A kali varian Y, kali varian W, di sini Y gitu kan, sama dikalikan A aksen. Nah, sekarang yang ini ke sini kan tetap. Variansinya adalah sigma kuadrat I. Nah, yang ini, X transpose X inverse kali X transpose ditransposkan, hasilnya jadi ini. Percaya nggak? Percaya ya? Coba saya tadi pernyataannya X transpose X nah, saya pindah. Kembali nggak? Nggak ya? Kelihatan segini? Ngeblur nggak? X transpose inverse dikalikan X transpose ditransposkan. Ingat persamaan gini, kalau dua matriks A, B transpose, ini kan sama dengan B transpose dikalikan A transpose. Ingat sifat yang ini di matriks. Nah, sekarang ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya. Ya. Berarti X transpose ditransposkan, B transpose kan, dikalikan X transpose X inverse
ditransposkan. Nggak kelihatan. Ini berarti B transpos, ini A transpos gitu. Ya. Nah, selanjutnya, kalau X transpos itu ditransposkan, hasilnya menjadi X kan? Nah, sekarang X transpos X inverse ditransposkan sama saja dengan X transpos X transpos diinverskan. Wah, ini alin banget nih. Senang deh. Yang B transpos jadinya ini, yang A transpos ini. Jadi inverse terus transpos itu sama dengan transpos diinverskan. Jangan pura-pura lupa. Lupa beneran ya. X, nah ini X transpos X ditransposkan kan berarti kayak tadi lagi tuh. X trans mana sih? Kayak rumus ini lagi. Ya kan? Jadi B transpos A transpos. Sekarang X transpos X ditransposkan berarti ini transpos kalikan ini transpos ditransposkan. Jadi X transpos berawalnya dari sini dikalikan X transpos ditransposkan. Jadi X kan. Jadi ini deh. Jadi yang tadi bahwa ini pernyataan yang ini sama dengan ini. Oke ya. Kalau tadi ada yang luput dengan gerakan pulpen saya, ya berarti bingung. Tapi gitulah intinya. Saya kembalikan lagi ya. Kembali lagi kita harusnya nggak usah dikembalikan, apa ya? Jadi, jadi yang pernyataan yang ini nih, mana tadi? Ini ya. X transpose inverse X transpose. Saya tulisnya T di sininya aksen sama ya. Ditransposkan jadinya yang ini. Dengan penjelasan yang tadi. Kalau di papan tulis sih udah saya urak-urak semua nih tulisnya. Nah, terus ini variansinya kan sigma kuadrat, kita pindahkan ke depan. Terus ini dikalikan ini. Jadinya ini dong. Ini langsung ya. Jadi ada perkalian X transpose X di sini. Terus ada X transpose X inverse. Nah, berarti ini menjadi identitas. Tinggal sisanya X transpose X inverse. Tinggal ini. Jadi varians B sama dengan sigma kuadrat kali X transpose X inverse. Ini kalau dalam bentuk matriksnya. Terus sifat estimator yang ketiga itu linier. Kan B ini rumusnya ini. Berarti B ini sifatnya linier ya, karena dia punya linier itu apa? Pangkatnya 1 ya di sini ya. Jadi ini udah memenuhi linier. Udah ya, jelas ya sampai sini. Kita lanjut ke varian estimatornya. Ya, varians B, hasil sebelumnya, varians B itu kan ini. Kita tulis ulang di belakang. X transpose X inverse. Tadi X sendiri, matriks X ini kan bentuknya seperti ini. Di kolom pertama itu isinya 1 semua, elemennya. Kolom keduanya ini, X1 sampai Xn. Ini X-nya. Berarti X transposnya ini dong. Yang tadi 1 jadi baris, di baris pertama, yang X1 sampai Xn jadi baris kedua. Nah, ini ukurannya, yang ini ukurannya 2 kali N, yang ini N kali 2. Berarti total ukurannya nanti 2 kali 2. Kita sediakan tempatnya dulu, 2 kali 2. Nah, perkaliannya kan berarti 1 kali 1 ditambah 1 kali 1 sampai dengan 1 kali 1 sebanyak N kali kan, N baris. Jadi jumlahnya sama dengan N. 1 ditambah 1 sampai 1 ditambah 1 dengan total sama dengan N.
Terus yang ini kan 1 kali X1, 1 kali X2, sampai 1 kali Xn. Berarti X1 tambah X2 sampai titik Xn. Jadi sigma Xi. Begitu juga yang ini, X1 kali 1 sama ya, berarti sigma Xi. Nah yang ini baris kedua dengan kolom kedua, berarti X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sampai dengan tambah Xn kuadrat. Atau sigma Xi kuadrat. Sampai sini bisa ya? Ini adalah matriks yang berukuran 2 kali 2. Terus kita inversekan nih. Inverse dari matriks 2 kali 2. Oke, ini sigma kuadratnya ngikutin ya. Tinggal ditulis lagi ya, karena konstan. Inverse dari matriks 2 kali 2 kan apa? 1 per determinan dikalikan adjoinnya. Determinannya adalah N kali sigma Xi kuadrat dikurangi sigma Xi dikuadratkan. Determinan. Adjoinnya berarti apa nih? Kalau ini A, B, C, D, berarti A dan D-nya ditukar gitu kan? C dan B-nya minusnya kan? Ini adjoinnya. Udah deh dapat. Bisa ya ditulis varians B sama dengan rumusnya ini, atau bisa juga varians B ini kita bisa notasikan S kuadrat B, sigma kuadratnya tidak lain adalah MSE, estimasinya. Sip ya, bisa ya. Ntar di buku ini gini, ntar di buku lain bentukan rumusnya beda lagi. Tapi pasti sama tuh uraiannya biasanya. Nah, berikutnya fit value. Y aksen itu sama dengan X kali B. Nah ya sepakat ya, karena estimasi errornya 0. Estimasi residualnya 0. Nah, B-nya sendiri kan rumusnya ini. X aksen X inverse dikalikan X aksen Y. Nih udah hafal di luar kepala ya sekarang ya. Jadi X kali B-nya ini. Yang tadi di awal. Nah selanjutnya ini dikelompokkan bahwa yang ini dijadikan notasi baru yaitu H. Ini nih. H. Sehingga Y cap-nya sama dengan H kali Y. H ini disebut matriks topi atau head matrix kata info dari istilahnya ya. Di mana H ini bersifat simetris. Simetris itu berarti H transpose itu sama dengan H. Dan idempotent. Idempotent itu H kuadrat sama dengan H. Jadi matriks kalau ditransposkan dan dikuadratkan hasilnya matriks itu sendiri. Ini disebut matriks H yang ini ya. Oke. Nah, sekarang residual rumusnya kan Y dikurangi Y cap. Y cap-nya itu sama dengan XB. Jadi Y dikurangi XB. Bisa menggunakan rumus ini. Atau, nah, Y cap tadi bisa diubah menjadi H kali Y. Yang barusan nih, yang ini. Y cap itu sama dengan H kali Y. Jadi, residual sama dengan Y dikurangi H kali Y. Atau 1 dikurangi H dikalikan Y. Jelas ya sampai sini ya. Nah sekarang estimasi untuk si residual ini berarti estimasi dari Y dikurangi XB. Misalnya pakai ini. Atau kita tulis estimasi Y dikurangi X kali estimasi B. Ya kan? Karena X-nya konstan berarti tinggal X dari estimasi B. Berikutnya estimasi Y-nya kan X beta. Estimasi B-nya juga X beta. Beta. X-nya dari sini, estimasi B-nya kan sama dengan beta. Jadi, X beta dikurangi X beta hasilnya sama dengan 0. Jadi, estimasi residual juga sama dengan 0. Nah, selanjutnya variance error, variance residual. Variance dari, kita ambil residual yang ini rumusnya, masuk ke sini. Tadi, kembali lagi ke teorema yang kedua tadi. Variance dari A kali W, tadi kan apa? A kali variance W kali A transpose.
Jadi 1 min H ini sebagai A-nya, ini sebagai W-nya. Udah ya. Jadi diuraikan jadinya ini. Selanjutnya varians Y ini tidak lain adalah sigma kuadrat I. Nah, terus sigma kuadrat kita pindah ke depan, kali 1 min H transpos. Nah, 1 min H ini punya sifat simetris dan idempoten. Artinya, 1 min H transpos itu sama dengan 1 min H. Itu simetris ya. Terus idempoten. Kalau ini sudah menjadi 1 min H, dikalikan ini, berarti kan 1 min H kuadrat. Sifatnya idempoten. Hasilnya sama dengan 1 min H. Masih bisa diikutin? Kayaknya ngantuk-ngantuk deh. Mendengarkan itu lebih ngantuk dibanding yang ini ya. Jadi sigma kuadrat ini gitu kan, sekarang menjadi sigma kuadrat 1 min H saja. Karena 1 min H-nya juga simetris idempoten. Tadi H-nya sendiri ini punya sifat simetris idempoten. I sendiri kan juga sama ya, simetris idempoten ya, identitas ya. Identitas kan kalau ditranspos kan sama dengan identitas. Hak I kuadrat juga sama dengan I kan. Jadi dua matriks I dan H ini sama-sama simetris dan idempoten gitu ya. Jadi varians residualnya adalah sigma kuadrat 1 min H. Terus seperti tadi variansnya kita notasikan dengan S kuadrat, sigma kuadratnya juga kita estimasi menjadi MSE. Jadi bisa juga rumusnya ini. Nah, satu lagi ya, terakhir ya. Nah, ini untuk tabel ANOVA-nya. Ini sebetulnya kan menggunakan rumus yang sudah ada ya sebelumnya ya. Kalau error kan berarti Y dikurangi Y cap dikuadratkan, kayak gitu ya. Nah apa? Si regresi rumusnya ini jumlah kuadrat regresi, jumlah kuadrat error, jumlah kuadrat total. J-nya sendiri apa nih? Ada yang tahu nggak? J itu adalah matriks yang bujur sangkar yang isinya elemennya semuanya 1. Nanti dijelasin deh itu. Nah, sekarang kalau jumlah kuadratnya ini, derajat bebasnya kan ini, berarti mean square-nya seperti biasa ya, ini SSR dibagi 1, SSE dibagi N-2, berarti ini kan. Terus gitu ya, sama ya. Nah, jadi notasinya seperti ini nih sekarang nih. Nah, Y aksen Y itu sendiri kan, Y aksen Y-nya sendiri kan vektor kolom. Y aksennya vektor baris. Ini 1 kali N, ini N kali 1, berarti 1 kali 1. Berarti hanya satu nilai nih. Y1 kuadrat tambah Y2 kuadrat sampai YN kuadrat. Atau sigma YI kuadrat. Satu nilai kan. Terus X aksen Y-nya gimana? X aksennya kan ini. Kalau X satunya yang ke bawah ya. Kalau X transpose atau X aksen kan ini. Kalikan Y, 1 kali Y1, 1 kali Y2 gitu. Ditambah ini berarti sigma Y1. Ini ukurannya berapa nih? 2 kali N, N kali 1. Berarti ini ukurannya 2 kali 1. X1 Y1 tambah X2 Y2 tambah XN YN. Berarti sigma XI YI. Jadi X transpose atau X aksen Y isinya ini hasil hitungannya. Gimana? Seru ya? Ini saya ditinggal tidur nih sama kalian. Stop. Masih bangun nggak? Masih on nggak? Masih ya? Setengah jam cepet ya? Di apa tadi? Saya mau nge-share. Kok nggak kebuka ya? Saya ngeklik apa nih? Nggak muncul ya di sana ya? Sabar.
Sabar ya. Oh, adanya di sini. Ini nih, apa sih? E-booknya yang tadi saya kirim. Halaman 212. Atau kalian sudah punya ya e-booknya sebetulnya? Kalau udah punya, alhamdulillah sih. Tinggal dibaca-baca. Nih, gini nih. Sebuah vektor kolom dengan semua elemennya sama dengan 1, kita sebut dengan vektor 1. Lihat nih, vektor 1 ini berukuran R kali 1, berarti ada R baris, isinya 1 semua. 1 kolom, hanya 1 kolom. Nah, sedangkan matriks bujur sangkar yang semua elemennya 1, kita nyatakan dengan matriks J. Ukurannya R kali R. Jadi bujur sangkar isinya 1 semua. Terus contohnya kalau I-nya vektor 1-nya berukuran 3 kali 1, berarti ada 3 baris yang isinya 1 semua, 1 kolom. Terus yang J 3 kali 3 berarti seperti ini. Matriks 3 kali 3 isinya 1 semua. Sekarang 1 transpos kali 1, vektor 1 ditransposkan kali 1. Ini vektor 1-nya, ini vektor 1 transposnya. Misalkan ini ukurannya 1 kali N, ini N kali 1, kan akhirnya jadi 1 kali 1. Jadi isinya 1 kali 1 ya, ditambah 1 kali 1 sampai, jadi 1 tambah 1 tambah 1 sampai dengan N kali, sampai ditambah 1 untuk yang ke N. Jadi hasilnya sama dengan N. Itu kalau I, kok I lagi, 1 transpos 1. Nah, kalau 1 kali 1 transpos dibalik nih, berarti satunya ini kan vektor kolom dulu, baru dikalikan vektor baris. Kalau yang ini ukurannya N kali 1, ini 1 kali N, berarti hasil akhirnya N kali N. Ya kan? Ini isinya 1 semua ini, tapi bujur sangkar. Ini yang disebut dengan matriks J. Matriks J tadi. Nah ya, jelas ya? Ini saya tidak memberi kesempatan kalian bertanya. Nggak ada yang tanya kan? Nggak ada lah. Nah, kalau kalian, nanti kalian harus baca-baca nih, harus. Jadi di netter ini, tuh udah lengkap. Tadi hanya yang dituliskan di sana kan hanya sebagian. Oh, kok jadinya begini? Ini lebih detail ya. Sama sih, sama. Tadi beberapa ambilnya memang dari sini. Ya. Kan belajar alinnya sudah dapat nilai A semua kan kemarin. Terus lanjut nih. Jadi kalau alinnya kemarin agak-agak bingung, ya mudah-mudahan di sini jadi lebih jelas. Jangan jadi lebih bingung. Ya. Mungkin waktu itu kan masih. Jadi ada hubungannya yang sudah dipelajari sebelumnya tuh ya. Terus apa lagi ya? Ini apa ya? Pokoknya tentang OLS-nya segala juga ada di sini tuh. Nih, ini kan yang meminimalkan error kuadratnya nih. Dalam bentuk matriks, jadi D turunkan terhadap beta, jadi D. Makanya langsung aja tadi dapatnya ini, langsung aja ini gitu kan. Jadi ada ceritanya sebetulnya di sini. Gitu ya. Terus udah ya, nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Ada yang saya kelewat jelasin nggak ya kira-kira? Coba ada yang mau tanya nggak? Saya nggak ditinggal tidur kan? Kalau dijelasin ngantuk ya, mendingan disuruh ngitung ya. Kalau ngitung nggak ngantuk nanti. Tapi bisa juga sih ngitung sambil ngantuk.
Nah, kan sebelumnya pertemuan keberapa ya? 2 ya? Kalian udah mengerjakan soal yang di modul ini ya? Coba saya share lagi. Soal di modul yang latihan nomor 1. Udah kan? Yang ini. Kalian kembali menggunakan menghitung, aduh, kebablasan. Nah, kemarin kan soal ini menghitung menggunakan cara yang biasa. Nah, sekarang kalian coba menghitung ini dengan menggunakan pendekatan matriks tadi. Yang nomor 1A, yang membuat estimasi persamaan regresi, berarti nyari B-nya. Dan ini nih. Dari mana? Yang D ini nih. ANOVA-nya. Buat tabel ANOVA tapi menghitung menggunakan menggunakan matriks. Yang 1A sama 1D aja nih. Coba ya. Ini nanti untuk responsi. Siap. Kalau nggak ada pertanyaan berarti sudah jelas loh. Bu, izin bertanya, Bu. Alah, jadi nanya. Enggak, Bu. Iya. Yang kemarin itu, Bu, itu kan yang E itu jika dosis obat yang diberikan adalah 1,2. Itu kan buat interval buat yang di dalam selang ini. Kalau misalnya itu yang E angkanya diubah misalnya, Bu, itu menjadi 1,3, itu jadi observasi baru atau dalam selang itu, Bu? Iya, berarti kan itu berpengaruh ke YH-nya ya? Iya nggak sih? Intervalnya berbeda lah. Oh, berarti kalau misalnya di dalam interval itu nilai si X-nya itu harus benar-benar sama jeblak sama yang ada di soal gitu ya, Bu? Atau gimana, Bu? Saya kemarin agak tersendat di situ juga, Bu. Tersendat. Kan ada YH-nya ya? Atau YI cap-nya ya? Iya, Bu. Kan berarti pengaruhnya si X sama dengan X0-nya berbeda yang dimasukkan kan? Iya. X0-nya. Ya berarti beda cerita lagi, nggak masuk ke interval yang 1,2 kalau tadi X-nya berubah jadi X 1,3. Nggak, tapi nanti cari variannya itu, cari yang S kuadratnya itu pakai yang rumus yang buat observasi baru atau yang dalam selang. Itu kan beda, Bu. Rumus S kuadrat buka kurung Y cap-nya itu, Bu. Nah, S kuadratnya berarti yang awal dong, yang sebelumnya ya. Oh, yang di dalam selang gitu ya, Bu, berarti ya, Bu? Oke, Bu. Makasih, Bu. Iya nggak sih? Yang lain gimana? Yang lain pokoknya udah ngerjain, nggak tahu lah yang penting udah ngerjain katanya. Jadi sekarang kalian mengerjakannya yang ini sebagai latihan. Datanya kan 8. Hitungannya juga sudah ada ya, sigma X, sigma Y-nya berapa kan ya. Tinggal mencoba dituliskan dalam bentuk matriks dan vektor. Ya. Terus apa lagi ya? Oh iya, terus ini udah nggak ada pertanyaan lain? Jadi paham apa enggak yang tadi saya jelaskan? Alfredo ya? Siapa ya nih? 1233. Ini pas banget di depan saya nih Alfredo nih, makanya lurus. Makanya saya panggil namanya. Gimana Alfred apa Alfredo? Apa siapa? Alfred, Bu. Iya, gimana Alfred? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Enggak ada, Bu. Yakin? Nanti saya lihat jawabannya Alfred ya. Kalau nggak ditanyakan berarti udah paham nih caranya. Harusnya sih kan yang sebelumnya udah dikerjakan, udah dapat angka-angkanya kan. Cuma caranya saja, angkanya berarti nilainya harus sama. Selama menghitungnya benar yang sebelumnya ya. Harus sama ya. Untuk ANOVA juga. Jadi yang kalian tulis prosesnya dulu gitu. Jangan cuma tabel ANOVA-nya sih pasti akan sama angkanya ya. Prosesnya. Cara mengerjakannya. Ya. Aulia apa siapa nih? 0961. Iya, halo? Bu.
Iya, Aulia ada tanya nggak? Ini juga pas banget di depan saya, lurus. Nggak ada, Bu. Beneran? Nggak ada? Beneran. Serius. Serius. Ya udah, mudah-mudahan sih tadi yang saya sampaikan bisa difahami ya. Mungkin kalian juga sudah belajar sendiri, tadi kan udah jelas. Kalau misalkan ada yang masih ragu atau apa, kalian bisa lihat di e-book yang sudah saya berikan tadi ya. Kalimat bahasa Inggrisnya sedikitnya Y, X kan sama ya, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya. Jadi jangan takut. Angkanya juga sama kan. Jangan, wah bahasa Inggris Bu, jangan gitu ya. Mencoba memahami lah. Jadi mulainya di subbab 6 kalau nggak salah, 64, 65 sampai 611 itu tentang ANOVA-nya. Di bab 6. Tapi nanti itu akan terpakai semua sih per bab itu. Ya. Mudah-mudahan kalian rajin lah, masih sebagai mahasiswa kan harusnya lebih rajin nih. Masih muda, semangat ya. Online. Makanan banyak tuh pasti di sekitarnya tuh. Udah minta tolong ibunya bikinin apa. Kalau di rumah tuh ya, pasti dimanjain sama ibunya nih. Makanan terjamin. Kalau belajarnya nggak bagus, kebangetan ya, udah dijamin sama ibunya ya. Oke, semangat ya. Ini kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Beneran nggak ada? Muhammad Asyari. Ya Bu, Nggak ada yang ditanyakan? sejauh ini tidak ada Bu. Oke, berarti masih relatif mudah ya. Relatif mudah, tapi harus teliti. Baik, kalau nggak ada, mudah-mudahan bisa jelas. Saya akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa dikerjakan dan jangan sampai terlambat uploadnya ya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Saya akhiri ya, end meeting for all.